Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildayanti dengan NIM 2120 238 8610 8012. Nah, adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Praktek Teknologi dan Media Pembelajaran yang diampuh oleh Bapak Dr. Usman Nur MAG. Nah, adapun yang akan kita bahas hari ini yaitu bagaimana menggunakan Edlink sebagai salah satu platform pembelajaran. Nah, sebelum lebih jauh membahas mengenai bagaimana menggunakan Edlink, yang pertama kita harus ketahui yaitu apa sih itu Edlink? Nah, Edlink ini adalah salah satu platform pembelajaran digital yang dapat digunakan oleh guru ataupun dosen di dalam pembelajaran jarak jauh. Adapun fitur-fiturnya yaitu yang pertama, dapat melakukan pembelajaran atau perkuliahan secara tatap muka namun daring atau dalam jaringan dengan menggunakan konferensi video. Kemudian, terdapat fitur untuk presensi mahasiswa. Selain itu, di dalam Edlink ini dapat menyediakan atau dapat memberikan pengingat kepada siswa atau mahasiswa mengenai jadwal perkuliahan atau pembelajaran. Kemudian selain itu ada fitur untuk memberikan atau membagikan materi dan fitur untuk melaksanakan evaluasi baik itu pemberian kuis ataupun pemberian tugas. Nah, langkah pertama apabila kita ingin masuk kepada pembelajaran di Edlink yaitu kita harus mengakses situsnya yaitu edlink.id. Setelah itu masuk. Nah, yang pertama, apabila kita belum mempunyai akun atau belum ada akun Edlink, kita mendaftar dahulu, yaitu dengan klik di sini untuk mendaftar. Kemudian dapat menggunakan akun Google atau dapat mengisi alamat email secara manual. Nah, di sini karena saya sudah punya akun Edlink sebelumnya, jadi saya akan menggunakan akun saya yang tersambung dengan akun kampus. Nah, yang pertama kita masuk ke sini ke Siakat, kemudian masukkan universitasnya. Dan kita pilih Institut Agama Islam Negeri Parepare. Kemudian masukkan username-nya di sini NIM saya. Kemudian masukkan kata sandinya. Masuk. Nah, setelah itu di sini akan muncul fitur-fitur yang tersedia di Edlink. Jadi ada beranda. Ini beranda berisi informasi-informasi perkuliahan. Kemudian ada ruang kelas akademik ataupun ruang kelas umum. Kemudian ada obrolan. Dan ada jelajah untuk mengakses pembelajaran di luar pembelajaran yang disediakan oleh kampus. Nah, di sini memberikan gambaran mengenai jadwal perkuliahan yang akan dilakukan untuk 1 minggu ini. Jadi hari Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat di sini ada jadwal perkuliahan. Kemudian di sebelah kiri ini terdapat fitur yang memberikan pengingat mengenai tugas-tugas pembelajaran yang belum dimasukkan. Nah, adapun bagaimana cara menggunakan atau membuat kelas di Edlink, pertama kita masuk ke ruang kelas. Kemudian setelah itu kita pilih kelas umum. Nah, di sini ada fitur buat kelas atau gabung ke kelas. Kalau gabung ke kelas ini kita harus memasukkan PIN-nya yang disediakan oleh suatu kelas. Kalau kita mau buat kelas, kita masuk ke sini, kemudian buat nama kuliah yang akan kita buat, nama kelasnya, deskripsinya, apakah kelas kita bersifat publik atau pribadi, kemudian menjelaskan apa yang akan dipelajari, kemudian buat kelas. Seperti itu saja. Nah, di sini saya telah membuat salah satu kelas yaitu kelas Al-Quran Hadis. Oke, di sini saya telah membuat
kelas dengan jumlah pertemuan yaitu 16 sesi. Di sesi pertama, di sini saya di sesi pertama memasukkan mengenai kontrak belajar. Jadi apa-apa saja persetujuan yang akan dilakukan antara guru dan peserta didik di dalam pembelajaran. Kemudian setelah itu saya memasukkan materi-materi pembelajaran. Jadi di sini ada materi 1, materi 2, kemudian ada tugas mandiri dan seterusnya sampai ke final. Ke pertemuan ke-16. Nah, jadi bagaimana sih kalau kita ingin membuat pertemuan atau sesi di dalam Edlink ini? Yang pertama, yaitu di sini apabila kita ingin memasukkan materi atau membuat sesi, yang pertama kita klik ini, materi. Kemudian pilih di sini apakah kita ingin membuat sesi baru atau memasukkannya di dalam sesi-sesi yang sudah ada. Misalnya kita ingin buat sesi baru. Kita masukkan di sini nama sesinya. Misalnya sesi atau misalnya pertemuan pertama. Dan langkah berikutnya, judul materinya. Misalnya materinya, kita buat saja materi seperti yang sudah ada sebelumnya. Misalnya nama-nama dan pengertian Al-Quran. Nah, kemudian kita bisa di sini tambahkan berkasnya, apakah itu dokumen, gambar, atau video. Misalnya saya akan menambahkan dokumen. Nah, adapun cara menambahkan dokumennya, pilih ini fitur tambah, kemudian upload. Dan kemudian setelah itu pilih materi yang akan diupload sesuai dengan materinya, misalnya ini. Nah, setelah itu materinya ada di sini. Kemudian pilih dan bagikan. Nah, setelah itu berikan catatan. Misalnya catatannya, silahkan unduh dan baca materi berikut ini. Nah, di sini kita bisa pilih kapan materinya akan dibagikan. Kalau kita pilih nanti, maka muncul di sini waktu kapan materinya akan dibagikan. Kalau kita pilih sekarang, maka materinya akan dibagikan sekarang. Seperti itu. Nah, apabila kita ingin mengatur kapan materinya diatur, bisa di sini diubah. Bisa diatur di sini. Bisa ditambahkan gambar dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian fitur lainnya yaitu apabila kita ingin memberikan tugas atau membuat tugas, memberikan tugas kepada peserta didik atau mahasiswa. Nah, caranya pertama kita pilih tanggalnya. Jadi tanggal berapa kita ingin memberikan tugas, misalnya minggu depan, berarti tanggal 14.
Waktu mulai ini kapan peserta didik ini bisa mulai memasukkan tugas. Atau waktu mulai perkuliahannya lah, seperti itu. Nah, kita pilih di sini jam 13 sampai jam 15.30. Simpan. Nah, di sini kita bisa buat bahan. Di sini dulu topiknya. Misalnya tugas mandiri. Bisa masukkan tujuan pembelajarannya. Waktunya berubah, kita perbaiki dulu. Misalnya di sini buat bahan. Kita save dulu. Kemudian buat bahan. Misalnya kita ingin masukkan tugas, bisa pilih tugas. Nah, sini bisa diatur misalnya tugas bab 1. Kalau kita memilih ini, maka akan ada pilihan batas waktunya kapan, sampai kapan. Kita pilih sampai misalnya tanggal 21. Kan perkuliahan tadi dimulai pada tanggal 14. Nah, kita pilih akhir dari pengumpulan tugas itu tanggal 21. Pukul 00. Kemudian kita berikan catatan di sini. Misalnya setelah memahami materi mengenai nama-nama dan pengertian Al-Quran, silahkan buatkan resume minimal 1000 kata misalnya. Kemudian simpan. Nah, selanjutnya apabila tugasnya berupa kuis, nah di sini buat bahan kita pilih kuis. Tambahkan. Nah, jadi di sini kita masukkan misalnya kuis bab 1. Kapan kuis dibagikan? Sekarang. Indikator penilaiannya bisa dipilih apakah bobot per soal atau bobot otomatis. Kita pilih bobot otomatis saja. Kemudian ada batas nilainya, kemudian ada durasi pengerjaannya, bisa diatur berapa lama, 30 menit, 40 menit, atau sampai 1 jam bisa. Kemudian batas waktu pengumpulan, bisa diberikan batas waktu, jadi kapan pengumpulannya, misalnya tanggal 14, pukul 23, jadi sebelum jam 12 malam. Kemudian tampilkan laporan kepada peserta setelah kuis, kemudian acak pertanyaan. Nah, kemudian setelah itu kita berikan catatan dulu, silahkan mengerjakan kuis berikut ini dan atur pertanyaan dan jawaban kuis. Setelah itu kita masukkan pertanyaannya di sini. Misalnya, berikut ini yang bukan nama-nama Al-Quran adalah, jawabannya misalnya Al-Furqan, Az-Zikr, kemudian At-Tanzil. Nah, kita berikan jawaban salahnya, misalnya Al-Huda.
Kemudian kita pilih jawaban yang benar. Nih. Kemudian setelah itu apabila kita ingin tambahkan tugas, tambahkan pertanyaan bisa di sini. Kemudian melanjutkan dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian bagikan kuis. Nah, harus diisi. Nah. Oh, belum ada jawabannya ini. Jadi seperti itu ya. Jadi setelah dibagikan kuis bisa. Nah, adapun di sini contoh kuis yang telah saya buat. Nah, misalnya ada di sini kuis. Ini. Jadi di sini saya telah membuat kuis yang sudah tidak bisa diedit lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, adapun apabila kita ingin membagikan pin atau link masuk ke dalam kelas kita, bisa di sini. Ini pinnya atau ini barcode-nya. Seperti itu. Jadi ini contoh kelas saya. Ada tugas, ada penugasan, kemudian ada UTS-nya, kemudian ada final test-nya. Sebelum kita akhiri mengenai bagaimana menggunakan Edlink, saya akan berikan bagaimana contoh penerapan Edlink di dalam perkuliahan saya. Misalnya di dalam perkuliahan metodologi penelitian PAI. Kita buka di sini. Nah, di sini ada tugas-tugasnya dan ada materi-materinya. Misalnya ini materinya yang diupload oleh teman kuliah saya, baik itu makalah ataupun PowerPoint, seperti ini. Kemudian adapun apabila ada tugas, di sini akan kumpulkan tugas seperti ini. Kalau misalnya belum ada tugasnya, di sini akan muncul tambahkan tugas. Tapi karena ini sudah ada tugasnya, jadi sudah ada dalam sini. Kemudian penilaian dosennya nanti di sini muncul setelah dinilai oleh dosennya. Nah, ini adapun nama-nama peserta yang telah mengumpulkan tugas di sini. Kemudian bisa memberikan komentar. Nah, adapun apabila kita ingin mengumpulkan tugas, misalnya diberikan tugas kelompok atau tugas individu oleh dosen, kemudian kita ingin agar supaya bisa terupload seperti ini, maka kita tambahkan di sini info, kemudian masukkan judulnya, kemudian tambahkan berkasnya, seperti itu. Dan nanti kemudian akan muncul seperti ini yang diupload oleh teman saya. Saya rasa cukup seperti itu mengenai bagaimana menggunakan Edlink yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.